Salam saudara yang terkasih, salam sejahtera, salam sehat dan semangat di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara, hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Saudara, judul renungan kita hari ini, pergunakanlah waktu. Seperti pembacaan firman Tuhan hari ini, Paulus menasihati dan sekaligus menegur jemaat Efesus yang tidak disiplin dalam menggunakan waktu. Paulus menasihati mereka untuk mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari pada masa itu, saudara, hari-hari yang kelam. Karena mereka dianiaya. Orang-orang Kristen dianiaya oleh karena iman mereka. Mereka dikejar-kejar oleh karena iman percaya mereka kepada Kristus. Sehingga Paulus berkata, jangan sia-siakan waktu yang ada. Pergunakan sebaik mungkin. Lakukan sesuatu yang baik. Lakukan pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Sesuatu hal yang baik. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Jangan kita hidup dengan percuma. Demikian juga firman Tuhan sampai kepada kita hari ini. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, saudara. Kita sedang ada di penghujung akhir zaman tentunya. Kita lihat sekeliling kita hari-hari yang penuh kejahatan yang luar biasa. Dan Tuhan berkata melalui Paulus, pergunakan waktu yang ada. Saudara yang terkasih, berbicara tentang waktu. Apa itu waktu? Ada seorang berkata, yesterday is a history. Kemarin adalah sejarah. Tomorrow is a mystery. Hari esok adalah sebuah misteri. But today is a gift. That's why we call present. Saudara, hari ini adalah hadiah. Hari ini adalah pemberian, saudara. Ungkapan itu betul juga, saudara. Waktu adalah pemberian. Saudara, kalau kita hidup hari ini, itu karena pemberian Tuhan. Kalau kita diizinkan Tuhan untuk menginjakan kaki di tahun 2021, itu karena pemberian Tuhan. Tuhan berikan kita waktu untuk hidup sampai hari ini, karena Tuhan bermurah hati kepada kita. Kita tidak mungkin membeli waktu, saudara. Sekaya dan sehebat apapun kita, tidak bisa membeli waktu, bahkan sedetik pun. Semua karena pemberian Tuhan. Nah, saudara, pemberian Tuhan ini tentu kita akan mempertanggungjawabkannya kelak ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Kita akan mempertanggungjawabkan setiap detik, menit, jam dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan kita, pergunakan waktu yang Tuhan beri dengan baik, dengan bijaksana, sehingga kita tidak menyia-nyiakan pemberian Tuhan ini dengan sia-sia, tapi kita gunakan untuk kemuliaan, hormat bagi namanya. Saudara yang terkasih, waktu juga berbicara tentang kehidupan. Time is life. Ada orang berkata bahwa time is money. Waktu adalah uang. Ya, sebagian benar adanya, saudara, bagi orang-orang yang memang memburu uang dengan seluruh hidupnya. Bagi mereka, time is money. Tapi bagi kita orang percaya, time is life. Waktu adalah kehidupan, saudara. Ketika kita menyia-nyiakan waktu, sama halnya kita sedang menyia-nyiakan kehidupan. John Maxwell berkata begini, Anda bisa menghabiskan waktu sesuka hati Anda, tapi Anda hanya bisa menghabiskannya sekali saja. Kita bisa menghabiskan waktu sesuka hati kita, mau menyia-nyiakan atau mau menggunakannya dengan baik, sesuka hati kita. Tetapi ingat, hanya sekali saja kita melakukannya, sebab waktu tidak akan terulang lagi. Saudara, waktu adalah kehidupan. Waktu kita sangat singkat di bumi. Ketika kita ulang tahun, saudara, sebenarnya kita sedang
berkurang tahun-tahun kita di bumi. Ketika kita menginjakkan kaki di tahun 2021 ini, sebenarnya sekaligus mengingatkan kita bahwa waktu kita untuk ada di bumi ini semakin singkat, saudara. Waktu adalah kehidupan. Kalau kita menyia-nyiakan waktu kita menyia-nyiakan kehidupan kita di bumi ini. Saudara yang terkasih, waktu juga berbicara tentang kesempatan. Di dalam Alkitab kita mengenal dua waktu, yaitu Kronos dan Kairos di dalam bahasa Yunani. Kronos berbicara tentang waktu, rentetan waktu, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Itulah sebabnya kita kenal istilah kronologis, rentetan waktu, saudara. Tetapi arti waktu yang kedua adalah Kairos. Nah, Kairos ini berbicara tentang kesempatan. Tadi ayat firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu. Nah, waktu yang kata waktu di situ menggunakan kata Kairos. Kairos adalah kesempatan, momentum di dalam Kronos. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri di dalam rentetan waktu. Saudara yang terkasih, kesempatan tidak akan terulang lagi. Sekali kita melewatkan kesempatan, tidak akan pernah kembali lagi. Hari ini, saudara, tidak akan pernah terulang lagi. Hari esok tidak akan pernah terulang lagi. Hari kemarin tidak akan pernah terulang lagi. Kesempatan, Kairos, ibarat air sungai yang mengalir, saudara. Air sungai yang mengalir tidak akan kembali mengalir seperti sebelumnya. Pasti akan mengalir dan hilang lenyap. Seperti uap, saudara. Hidup kita tidak akan kembali yang kedua kalinya. Jadi kesempatan, makanya Paulus berkata, pergunakanlah, tebuslah kesempatan, gunakanlah kesempatan sebaik mungkin. Karena tidak akan terulang lagi, saudara. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kita selama di bumi, jangan kita sia-siakan. Kita pergunakan waktu kita. Yang pertama, saudara, untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan berbicara tentang menyembah Dia, berbicara tentang membangun relasi dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa-doa kita secara pribadi. Kita bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itu berbicara tentang relasi. Kemudian kesempatan untuk kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan itu artinya kita mungkin memberitakan Injil, melayani di gereja sebagai worship leader, pemusik, atau berkhotbah memberitakan kerajaan Allah. Saudara, kemudian kita juga menggunakan waktu kita untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita. Juga kita menggunakan waktu kita untuk mengasihi, berbakti kepada orang tua. Ada orang yang ketika orang tuanya masih hidup, menyia-nyiakan. Ada orang yang ketika orang tuanya masih bernafas, tidak mau menyenangkan, tidak mau berbakti kepada orang tua. Tetapi ketika orang tua sudah mati, sudah meninggal, saudara, baru mau nangis darah, tidak ada gunanya lagi. Mau belikan emas, membelikan pakaian sebagus apapun, sudah tidak ada gunanya lagi. Sudah kehilangan Kairos, sudah kehilangan kesempatan. Saudara yang terkasih, kalau hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, pergunakan itu untuk melakukan hal yang baik, menyenangkan orang tua, melayani pekerjaan Tuhan, dan melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dalam menggunakan waktu-waktu kita di bumi ini yang semakin singkat. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Bila Tuhan mengingatkan kami bahwa waktu kami di bumi semakin singkat, dan setiap Kairos yang ada kami tangkap Tuhan dengan baik, kami pergunakan dengan baik, sehingga kami tidak hidup percuma selama kami di bumi. Berkati umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bila Tuhan menolong dan memberkati hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.